Halo sahabat Alpetra, apa kabar? Selamat pagi sahabat Alpetra semua, apa kabar? Pagi yang cerah, Kang Ode sedang ada di atap. Bukan di atap, ini lantai 2 tempat Kang Ode bekerja. Barusan masih ngepel-ngepel nih, ya ngepelnya nih, masih ngepel. Maklum, bukan maklum ya, inilah keadaan Kang Ode ya. Jadi Kang Ode ini tetap bekerja, tetap melakukan tugas keseharian. Sebagai apa? Sebagai OB, cleaning service. Jadi pagi ini Kang Ode sedang bersih-bersih, nyapu, ngepel, rutinitas pagi. Ini tuh yang namanya penginapan, hotel, mall atau pusat-pusat umum ya. Pasti dalam beberapa menit sekali disapu, dipel. Buat apa? Buat memberikan kesan nyaman buat para pengunjung ya. Biar ada kesan nyaman, kesan tentram gitu. Tidak merasa risih. Kalau ada sampah kecil itu kan pasti bikin risih ya. Jadi selain itu juga Kang Ode melihat rutinitas tempat-tempat umum seperti itu, Kang Ode ada perenung. Ya, ada perenung. Jadi begini, teman-teman, di mal-mal atau di pusat perbelanjaan atau di hotel atau di tempat-tempat umum, fasilitas umum, itu pasti ada orang-orang yang bersih-bersih, nyapu, ngepel, padahal udah bersih loh, padahal setengah jam yang lalu sudah disapu, tapi tetap dibersihkan. Kenapa? Menjaga kenyamanan. Ngomong-ngomong soal nyaman, Kang Ode punya perenungan. Kita ini, iman ini, hati ini harus selalu dibersihkan, harus selalu dicoba untuk dibersihkan, disapu, dipel, dicoba terus. Nggak bisa sekarang terus 5 menit ke depan, setengah jam ke depan, 1 jam ke depan, setengah hari kemudian, 1 hari. Terus setiap ada kesempatan untuk bersih-bersih, maksudnya bersih-bersih di sini dalam tanda kutip ya. Jadi kita harus sering-sering melihat diri sendiri, mawas diri, sering terhubung sama Tuhan. Kalau kita itu nggak bisa jalan sendirian walaupun sedikit. Kenapa? Kalau kita bersih hati terus, kita introspeksi terus hati kita, mencoba untuk memperbaiki. Kang Ode nggak bilang Kang Ode suci ya, nggak bilang Kang Ode bersih ya, enggak. Tetap harus belajar bersih. Kenapa? Biar nyaman, tadi seperti mall atau hotel yang ada fasilitas umum, disapu, dipel tiap jam, tiap menit, itu biar nyaman. Begitu pun hati kita. Kalau hati kita sudah dibersihkan terus, dicoba terus, jadi orang-orang yang bergaul dengan kita itu merasa nyaman, terberkati, jadi garam, apalagi jadi terang. Mantap banget. Jadi nggak usah terlalu susah untuk jadi garam dan jadi terang. Nggak usah terlalu susah, rumit, harus ngumpulin uang sekian juta, bikin bakti sosial, bagi-bagi sama tetangga sekitar untuk jadi garam dan terang. Bukan seperti itu. Cukup kita membersihkan diri sendiri dulu, bersihkan hati, pikiran. Nah, ketika hati dan pikiran kita bersih, diperbaharui dari menit per menit, jam per jam, hari per hari, itu akan mengeluarkan sendiri yang namanya aura kesucian kita, kebaikan kita. Karena kita terhubung dengan Tuhan dan kita akan merasakan setiap harinya kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan, kita pun tidak akan semena-mena sama orang lain. Jadi orang yang ada di sekitar kita akan merasa nyaman, tentram, karena kita sudah menunjukkan kasih Tuhan. Bukan begitu teman-teman? Jadi yuk, kita coba terus berbuat, memperbaiki sedikit demi sedikit. Bukankah perbuatan baik itu berasal dari hati? Kebiasaan baik itu muncul dari hati.
karena pendengaran, karena hubungan dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu, perbaiki imanmu, terus maju dalam Tuhan Yesus. Jangan salah. Ketika kita terus bergaul, kita terus membersihkan diri sendiri, kita terus berpositif thinking, kita terus berusaha untuk berbuat baik, bikin nyaman semua orang. Ketika kita bikin nyaman, ketika orang nyaman berada di sekitar kita dan orang-orang sekitar kita merasa nyaman karena adanya kita, berarti Anda sudah mulai berbuah. Terus lakukan pekerjaanmu, tetap fokus, dan sekali-sekali jangan mengeluh. Karena di setiap penderitaan, setiap pencobaan, setiap kesusahan, ada maksudnya Tuhan. Pasti Tuhan mau beracara dan semuanya itu akan indah pada waktunya, dan semuanya itu akan menjadi baik buat kebaikanmu. Semua Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Oke, begitu aja dari Kang Ode. Shalom, selamat menjelang Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Oke, God bless you.